Bismillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Ya, menyambung kuliah yang lalu ya, terkait dengan integrasi. Nah, ada konsep atau teori ya. Salah satunya adalah mengenai TOD atau Transit Oriented Development ya, TOD. Di sini yaitu membangun kota yang lebih hidup, terhubung, dan berkelanjutan dengan transportasi massal sebagai tulang punggungnya. Nah, konsep ini ya, dipopulerkan oleh Peter Kalhoff ya, arsitek dan perencana kota asal Amerika yang meyakini bahwa kota masa depan harus dibangun sekitar transportasi massal ya, bukan kendaraan pribadi ya. Jadi gagasannya adalah menggabungkan tata guna lahan dengan sistem transportasi secara terpadu, yaitu sebuah pendekatan revolusioner yang kini diadopsi oleh kota-kota besar di seluruh dunia. Konsep inti TOD adalah, jadi TOD bukan sekedar membangun stasiun, ini tentang menciptakan ekosistem kota yang terpadu. Konsep intinya adalah pusat kegiatan terpadu, yaitu di sana ada kantor, ada mall, ada hunian dibangun dalam satu kawasan terpadu di sekitar titik transit utama, hub atau stasiun kereta api, terminal, bandara, ya. Kemudian konsepnya inti selanjutnya adalah radius perjalan kaki. Jadi semua fasilitas tadi dapat dijangkau dengan jarak 400 sampai 800 meter dari stasiun transit ya. Lalu konsep selanjutnya adalah transportasi massal ya. Jadi stasiun MRT, LRT, dan BRT menjadi inti pengembangan kawasan, bukan sekedar infrastruktur ya. Jadi kawasan ini menempel misalnya dengan stasiun ya, stasiun MRT, LRT dan BRT ya. Nah, prinsip 400 sampai 800 meter ini, nah, kenapa radius ini penting? Jadi jarak 400 meter sampai 800 meter ini setara dengan 5 sampai 10 menit berjalan kaki. Jadi ambang psikologisnya di mana orang masih memilih berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan. Jadi 0 sampai 400 kepadatan tinggi, fungsi komersial dan perkantorannya. Di dalam zona ini menggambarkan bahwa zona 1 itu jarak 0 sampai 400 itu eh, zona inti dengan kepadatan tinggi. Di sana ada kantor, ada retail, dan hunian ya. Lalu di zona 2 ini kepadatan sedang. Di sana ada bangunan campuran dan fasilitas ya, hunian, fasilitas publik ya. Di zona 3 sini zona luar dengan lingkungan perumahan dan layanan lokal ya. Kawasan residensial, pemukiman dengan akses berjalan kaki ya. Semua zona terhubung oleh jalur pejalan kaki yang ramah. Ya, jadi memang proses pejalan kakinya yang bagus ya. 3 pilar fungsi TOD yaitu eh, kantor dan bisnis. Jadi kawasan komersial dan perkantoran yang mendorong aktivitas ekonomi harian dan mengurangi perjalanan jarak jauh. Lalu mall dan retail, pusat perbelanjaan dan layanan yang dapat diakses tanpa kendaraan pribadi yang mendukung ekonomi lokal. Lalu ada layanan hunian ya, tempat tinggal dengan berbagai tipologi yang memungkinkan warga tinggal, bekerja, dan aktivitas dalam satu kawasan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar sebelah ya, di sini adalah satu kawasan ya dengan banyak pejalan kaki ya.
Jadi dapat dijangkau oleh berjalan kaki, baik dia area bisnis, komersial, hunian, dan lain-lainnya. Dampaknya PUD ini adalah mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi ya. Jadi masalah yang dipecahkan, jadi kota-kota di Indonesia menghadapi kemacetan akibat dominasi kendaraan pribadi ya. TOD ini menawarkan solusi struktural ya, yaitu semua kebutuhan harian dapat diakses dengan berjalan kaki. Transportasi umum jadi pilihan pertama, bukan terakhir ya. Berkurangnya volume kendaraan di jalan raya utama, penurunan emisi karbon dan polusi udara perkotaan ya. Manfaat TOD secara holistik ya, secara keseluruhan, yaitu untuk lingkungan, jadi pengurangan emisi CO karbon ya, CO2, lalu ruang hijau terintegrasi, dan pengolahan air yang hujan yang lebih baik. Lalu manfaat yang lanjutnya adalah manfaat sosial ya. Jadi membangun komunitas yang inklusif dengan akses setara dengan fasilitas publik. Lalu ekonomi, meningkatkan nilai lahan, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja lokal. Kesehatan ya. Jadi manfaat TOD selanjutnya adalah kesehatan ya. Jadi mendorong gaya hidup aktif dengan infrastruktur berjalan kaki dan bersepeda yang aman. TOD di Indonesia ini adalah peluang dan tantangannya. Jadi peluangnya bagaimana? Peluangnya adalah pembangunan MRT dan LRT di Jakarta membuka peluang TOD skala besar. Gitu. Ini mungkin bisa kita lihat di kota-kota besar di Indonesia. Yang lebih lengkapnya mungkin di Jakarta ya, sudah ada MRT dan LRT-nya. Kepadatan penduduk di kota besar mendukung efisiensi transportasi massal. Lalu regulasi TOD mulai diintegrasikan dalam RT RW kota-kota utama. Jadi sudah ada beberapa kota memasukkan di rencana tata ruang wilayahnya konsep TOD ya. Termasuk di pengetahuan saya di Kabupaten Bandung pun untuk pengembangan kota Tegaluar ya. Ada konsepnya sudah menganut TOD. Jadi di mana kita tahu di Tegaluar itu ada stasiunnya kereta cepat ya bus ya. Nah ini akan terintegrasi dengan stasiun bus ya. Lalu tantangannya apa? Ya, ini tentu saja ada koordinasi lintas instansi. Di sini ada BPN, di sub Pemda ya. Ini koordinasi yang kompleks ya. Lalu kebutuhan investasi awal yang besar untuk infrastruktur terpadu. Perubahan pola pikir masyarakat dan budaya kendaraan pribadi ya. Ini ini masih sangat jadi tantangan besar ya buat di kita bahwa budaya kita masih beranggap bahwa menggunakan kendaraan pribadi lebih baik ya. Lalu kita bisa belajar dari kota-kota dunia, misalnya di Singapura, stasiun ini MRT terintegrasi langsung dengan mall, perkantoran, dan hunian vertikal ya. Jadi ini adalah model TOD yang paling matang di Asia Tenggara. Lalu ada juga di Tokyo, di kota Tokyo, stasiun kereta api menjadi pusat kota mini dengan kepadatan tinggi, integrasi sempurna antara transit dan tata guna lahan. Lalu di kota Jakarta, kawasan TOD Sudirman, Bundaran HI, dan Lebak Bulus menjadi pionir penerapan konsep TOD di Indonesia. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, nah, integrasikan perencanaan, lalu zona 400 sampai 800, lalu libatkan pemangku kepentingan ya. Jadi TOD ini bukan pilihan ya, ini adalah keharusan bagi kota-kota Indonesia yang ingin tumbuh secara berkelanjutan dengan integrasi yang tepat antara transportasi massal dan tata guna lahan. Kita dapat menciptakan kota yang lebih efisien, inklusif, dan layak huni untuk generasi mendatang. Jadi poin kuncinya adalah TOD berhasil membutuhkan komitmen yang jangka panjang, regulasi yang mendukung, kolaborasi erat antara pemerintah, pengembang swasta ya, pengembang dan masyarakat ya. Lalu kita bisa lihat di mana
kota-kota berkonsep TOD ya, misalnya di eh, tadi disebutkan ada di Jakarta misalnya. Jadi ini contoh saja misalnya penerapan TOD di Indonesia dan dunia, yaitu hunian nempel stasiun ya. Nah ini adalah konsep tata ruang di mana area stasiun menempel dengan area hunian, ya. Konsep ini diterapkan di Indonesia dan di dunia ya. Sebab bukan hanya mendekatkan transportasi umum dengan kawasan pemukiman, melainkan sebagai langkah pengurangan penggunaan kendaraan motornya. Nah, penerapan di Indonesia sudah di ada di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Jabodetabek, ya. Salah satu buktinya yang dikerjakan adalah MRT Jakarta di beberapa stasiun mereka ya. Ini adalah proyek yang berbentuk mixed use ya. Jadi bangunan tersebut terdiri dari apartemen, hotel, hingga retail. Nah, dari 12 stasiun kereta bawah tanah yang direncanakan, stasiun yang menjadi sasaran pembangunan TOD maksimum diantaranya stasiun Lebak Bulus, stasiun Fatmawati, stasiun Cipete, stasiun Blok M, dan Duku Atas. Lalu ada juga di stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir ya, akan dikembangkan dengan pola TOD. Hingga tahun 2000, Mei 2024, eh, TOD MRT Jakarta sudah selesai adalah di Duku Atas, ya tahap awal, Gedung Transport Hub, dan JPM Lebak Bulus ya. Nah lalu di beberapa penelitian ya, ini penerapan konsep TOD ini adalah untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan ya. Di mana kita tahu bahwa di piramida transportasi itu di apa di level yang paling piramida terbalik ya, di mana di level paling atas itu adalah berjalan kaki ya. Lalu di buku mungkin kita bisa baca di apa namanya, kalau kita lihat di buku TOD ya, teori metode dan implementasi sebagai masalah mengatasi kerutan transportasi, yang misalnya di penulisnya Ima Widiawati Agustin dan Sitiana Haryani ya. Ini bahwa penjelasan bahwa TOD ini adalah model yang layak untuk transportasi dan integrasi penggunaan lahan di banyak kota yang berkembang pesat di dunia, termasuk Asia ya. Jadi konsep ini adalah konsep langsung memusatkan perpaduan antara pembangunan yang cukup padat, ramah pejalan kaki, di sekitar stasiun transit. Ya, jadi memang konsep ini sudah banyak digunakan ya di dunia ya, di Indonesia juga. Nah, ini salah satu penelitian mengenai konsep TOD yang ada di kawasan Duku Atas ya, Jakarta ya. Jadi adanya eh, bangunan yang menempel ya. Jadi ada istilah tadi. Jadi satu kawasan, kawasannya komersil, perkantoran, hunian, mungkin nanti ada sekolahan juga yang terintegrasi dengan stasiun atau angkutan massal ya. Nah, demikian tadi eh, jadi sesuai dengan kesimpulannya tadi bahwa dalam langkah selanjutnya apa adalah jadi TOD ini bukan pilihan ya, jadi sudah satu keharusan ya bagi kota-kota besar di Indonesia ya, kota-kota di Indonesia yang tumbuh
secara berkelanjutan. Baik, itu mungkin yang eh, penjelasan untuk konsep TOD kali ini. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang selanjutnya. Wassalamualaikum.